Sunan Kalijaga memiliki nama asli Joko Said yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ayah Sunan Kalijaga yaitu Tumenggung Arya Wilatikta merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit Ronggolawe. Berdasarkan riwayat masyhur bahwa Adipati Arya Wilatikta sudah memeluk Islam sejak sebelum lahirnya Joko Said. Meskipun seorang muslim, ia dikenal sangat kejam dan sangat taklid kepada pemerintah pusat Majapahit yang menganut agama Hindu. Ia menetapkan pajak tinggi kepada rakyatnya. Sedangkan Joko Said muda yang mengetahuinya dan tidak setuju dengan segala kebijakan ayahnya. Sebagai adipati, Joko Said sering membangkang pada kebijakan-kebijakan ayahnya. Menurut riwayat dari kalangan Jawa mistik kejawen mengaitkan nama Kalijaga dengan kesukaan Sunan Kalijaga berendam di sungai Kali, sehingga seperti orang yang sedang menjaga kali. Riwayat ini menyebutkan bahwa nama Kalijaga muncul setelah Joko Said disuruh bertapa di tepi sungai oleh Sunan Bonang selama bertahun-tahun. Berdasarkan riwayat masyhur mengisahkan bahwa masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ini membuktikan bahwa Sunan Kalijaga mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kerajaan Panjang yang lahir tahun 1546 serta awal lahirnya Kerajaan Mataram. Daerah dakwah. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijaga. Setelah menikahi Siti Zainab, ia melanjutkan dakwahnya dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan cara mengakulturasikan kesenian wayang kulit sebagai media dakwah. Ia juga memiliki metode dakwah yang lain. Sunan Kalijaga dalam berdakwah memanfaatkan kegemaran masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertunjukan wayang dengan gratis. Hal ini ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang dahulu sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha secara halus dan tanpa paksaan apapun. Ia juga dikenal menjadi seorang seniman hebat atau seorang dalang dan juga ahli dalam wayang kulit. Karya Sunan Kalijaga. 1. Seni wayang. Proses penyebaran agama Islam di masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk wayang. 2. Seni ukir. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan bentuk dedaunan. Sejak para wali ini datang ke Nusantara dan mengembangkan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi. Seni ukir dedaunan ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang hingga saat ini masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. 3. Seni gamelan. Sunan Kalijaga juga menciptakan alat musik gamelan yang mana berupa gong, sekaten, dan diberi nama syahadatain, bermakna sebagai pengucapan dua kalimat syahadat. Seni suara. Sunan Kalijaga juga banyak loh menciptakan karya berupa seni suara. Bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja adalah Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Rumeksal Ingwengi, Lingser Wengi, dan Suluk Linglung. Bahkan Sunan Kalijaga juga turut serta dalam penciptaan tempat macapat dan gula yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. 5. Baju takwa. Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas yakini cenderung akomodatif terhadap tradisi Jawa. Bahkan dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan belangkon. Hal ini jelas berbeda sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah.
Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Saat ini, baju takwa lebih dikenal dengan surjan.